Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, dan takutlah kalian kepada satu hari di mana seorang ayah tidak dapat bermanfaat bagi anaknya, dan seorang anak juga tidak dapat memberikan manfaat bagi ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu oleh semua yang menipu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini terdapat dua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dua kalimat berita atau informasi, dan terdapat dua larangan. Adapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu berasal dari kata waqaya kiwiqaya, yang artinya menjaga, melindungi. Sehingga perintah bertakwa itu dapat dimaknai sebagai perintah untuk menjaga diri kita. Jangan sampai melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menjaga diri kita, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, supaya kita dapat masuk surga dan terhindar dari azab api neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang sebelumnya dalam surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan dan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara alasan kita harus betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah maha kuasa dan Allah itu maha esa. Seandainya Allah tidak maha kuasa, tentu kita tidak perlu takut berlebihan. Seandainya Tuhan itu juga tidak satu, tetapi Tuhan itu banyak, kita juga tidak perlu takut berlebihan. Karena jika satu Tuhan marah, kita dapat berlindung kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Akan tetapi kita pantas untuk takut
dengan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini, perintah untuk takut kepada hari kiamat, hari akhir, dan itu merupakan satu hal yang pasti terjadi. Seandainya tidak ada hari akhir, tentu kita juga tidak perlu takut berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melanggar perintah, tidak melaksanakan perintah, atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada hari akhir, seandainya kita setelah mati tidak akan dihidupkan kembali, tidak akan dibangkitkan kembali, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari akhirat, maka resiko terbesar kita ketika kita melakukan pelanggaran hanyalah kematian. Setelah mati kita tidak perlu merasa takut lagi. Akan tetapi kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata setelah kita mati masih ada alam berikutnya yang menanti, masih ada alam kubur, masih ada alam akhirat yang abadi, yang di situ nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bisa bebas sekehendak kita dalam kehidupan dunia ini, karena resiko terbesarnya bukanlah kematian, tapi resiko terbesar ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan azab yang kekal dalam api neraka. Itu adalah resiko yang paling besar yang tidak ada habis-habisnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini dua perintah yang ada dalam ayat ini. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat dua berita, dua kalimat informasi. Yang pertama, bahwa nanti akan ada hari akhirat, yang mana di hari akhirat itu kita tidak dapat saling tolong menolong sesama kita. Seorang orang tua tidak dapat menolong anaknya, anak tidak dapat menolong orang tua, suami tidak dapat menolong istri, istri tidak dapat menolong suami, saudara tidak dapat menolong saudara lainnya, teman, tetangga, semuanya itu tidak dapat saling tolong menolong satu sama lain. Pada hari itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya dan ibunya, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang punya urusan masing-masing yang menyibukkan dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena kita tidak dapat saling tolong menolong sesama kita pada hari itu, maka kita tidak dapat mengandalkan siapa-siapa. Kita harus mengandalkan diri kita, banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dapat diandalkan hanyalah pada saat itu di samping diri kita adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak dapat berharap syafaat dari yang lain-lainnya sesama kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian informasi yang kedua dalam ayat ini, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah hidup ini setelah hidup ada kematian, setelah kematian ada hidup lagi, dan ketika hidup lagi itu kita akan berada di alam akhirat. Di situ ada surga, di situ ada neraka. Itu semua adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin dirubah, tidak mungkin ada revisi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berubah, dan itu pasti akan terjadi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala takut kepada hari itu, dan jangan pernah berharap jangan-jangan ini nanti tidak jadi, karena semua janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, sebuah kebenaran yang tidak mungkin tidak terjadi. Semuanya pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dalam ayat itu terdapat dua larangan. Yang pertama, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Yang dimaksud orang tertipu dengan kehidupan dunia adalah orang yang berani mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan kesenangan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu sangat sebentar. Padahal sehebat-hebatnya, senikmat-nikmatnya kehidupan dunia itu tidaklah melebihi masa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hitungan tahun atau hitungan puluhan tahun, maksimal ratusan tahun, dan itu sangat sedikit orang yang umurnya mencapai 100 tahun atau lebih. Artinya kita mendapatkan kesenangan dunia itu hanyalah sementara. Sementara kesenangan akhirat itu adalah sesuatu yang abadi. Lalu kita korbankan kesenangan yang abadi. Kita memilih kesenangan kehidupan dunia. Kita tidak peduli dengan kehidupan akhirat kita nanti. Tidak peduli setelah meninggal dunia nanti akan dibangkitkan kembali. Tidak peduli bahwa kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita termasuk orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Kita memilih yang kecil, meninggalkan yang besar. Kita memilih yang sementara, meninggalkan yang kekal dan abadi. Ini adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dia mengira dunia itu adalah tujuan kehidupannya, padahal dunia hanyalah sementara, sekedar lewat, sekedar jalan untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhiratnya nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian larangan yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian tertipu oleh semua yang menipu. Di samping kita tertipu oleh kehidupan dunia, padahal dunia itu tidak dapat menipu kecuali karena diri kita sendiri yang tertipu olehnya. Maka pada ayat yang akhir ini, jangan mau ditipu oleh sesuatu yang menipu. Sebagian ulama menafsirkan sesuatu yang menipu itu adalah syaitan. Sebagiannya lagi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-gharur itu adalah hawa nafsu dan syaitan. Oleh karena itu jangan kita tertipu oleh hawa nafsu kita, karena hawa nafsu seringkali memandang baik apa yang sebenarnya buruk, memandang indah pada sesuatu yang sebenarnya tidak indah, memandang baik sesuatu, memandang kebaikan padahal itu adalah sebuah keburukan. Dan itu belum lagi ditambah oleh bisikan syaitan yang selalu membisikkan was-wasnya ke dalam hati kita, sehingga syaitan seringkali mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan kewajiban, untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menimbulkan hal-hal yang buruk dalam hati kita. Bahkan salah satu muslihat dari syaitan adalah menghiasi keburukan dengan kebaikan, sehingga kita tidak sadar, kita merasakan bahwa itu adalah kebaikan, tetapi ternyata itu adalah keburukan yang dihiasi oleh syaitan, yang sehingga kita terjebak ke dalamnya tanpa kita menyadarinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam ayat ini, jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu oleh syaitan, jangan juga tertipu oleh hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita cenderung mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik wa barik ala asrafil awliya sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.